Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini atau pagi ini adalah pertemuan ke-6 dari mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya ingin menjelaskan topik mengenai bisnis kreatif di era digital. Nah, kita ketahui bersama bahwa bisnis kreatif ini sekarang sudah sangat populer dan sudah banyak sekali orang yang melakukan. Nah, menurut Thomas Zimmerer, dia mengatakan bahwa kreativitas itu seringkali muncul dalam bentuk ide. Nah, ada juga yang menganggap bahwa bisnis itu bisa bermula dari ide. Jadi kita katakan bisa bahwa tanpa ide sulit untuk membangun bisnis, apalagi untuk bisa tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian apa kita ketahui bersama sekarang ini, apa kira-kira ide bisnis kreatif yang dapat memberikan penghasilan yang sangat menguntungkan. Sebagai contoh, orang ahli dalam kaitan dengan desain gambar. Nah, sekarang jasa di desain gambar ini sangat diperlukan karena berkembangnya seperti ada klub-klub, ada namanya kelompok-kelompok orang, motobikers atau sepak bola atau lain-lain. Nah, di sini ada orang yang punya keahlian desain gambar, dia bisa memberikan desain gambar untuk kaos dari kelompok pemotor atau sepak bola. Nah, begitu juga dengan yang sekarang berkembang seperti yang sederhana saja mengenai cutting sticker, untuk di mobil atau motor. Nah, ini cutting sticker ini bisa punya ide bisnis kreatif, bagaimana dia bisa mengeksplor dari kemampuan dia mendesain gambar, dia bisa menghasilkan income yang cukup lumayan. Nah, begitu juga contohnya yang lain adalah seperti bidang fotografi, bagaimana dia bisa mengedit foto ya. Nah, yang kedua adalah seperti untuk reuse dan recycle. Sekarang ada tren untuk lingkungan, di mana orang-orang ini sekarang concern dengan yang namanya konservasi alam. Nah, di sini dia bisa mereuse atau merecycle produk-produk yang dari barang bekas. Nah, ini juga kalau kreatif sekali maka dia menghasilkan uang yang cukup besar. Nah, kalau kita lihat di TV ya, para YouTuber ya itu mempromosikan yang namanya produk kuliner. Nah, di sini juga kita bisa membuat kreasi menu makanan atau olahan pangan yang akan menarik minat orang atau konsumen. Nah, di sini banyak orang melakukan modifikasi atau kreasi-kreasi dalam kaitan dengan makanan ya. Nah, kemudian bidang entertainment ini juga banyak ya. Kita ketahui sekarang banyak sudah para artis sekarang beralih ke bisnis hiburan atau entertainment. Nah, di sini juga ini merupakan peluang bisnis yang lumayan di era digital. Kemudian juga kita ketahui ada yang namanya bidang usaha jasa. Ada yang namanya just tip, jasa titipan. Ada jasa yang kaitan dengan mencuci helm. Ada jasa mencuci sepatu sneaker tanpa mungkin dibasahin ya. Ada juga yang bisa memberikan semacam bimbingan belajar ya. Sampai dengan juga sekarang ada yang namanya untuk vendor untuk pernikahan ya, bagaimana mengelola pernikahan, mulai dia mengelola acara dan lain-lain. Nah, begitu juga yang sekarang banyak berkembang adalah e-commerce ya. Dengan adanya pandemi corona ini banyak sekali orang-orang yang melakukan bisnis secara online. Nah, ada lagi yang bisnis kalau yang memerlukan keahlian yang khusus, yaitu seperti server building. Nah, ini kita ketahui bersama server itu merupakan hal yang penting dalam dunia telekomunikasi dan koneksi internet. Nah, di sini jarang orang mau melakukan bisnis jasa untuk membangun atau menyediakan jasa server yang nanti bisa server room ya. Jadi dia bisa orang itu menaruh server, menangkut perangkat jaringan dan perangkat lainnya yang ini jarang sekali ya orang untuk melakukan ini. Kemudian ada lagi seperti layanan instalasi. Banyak orang yang juga memiliki perangkat canggih ya, software dan hardware.
tapi nggak tahu cara menggunakannya. Nah, mereka di sini bisa langsung bertanya kepada orang-orang yang mengerti di bidang tersebut, dan ini menjadi peluang juga usaha. Nah, kemudian jasa website ya, jasa layanan website yang freelancer ya, mana di sini menghubungkan para pekerja atau freelancer ini dengan orang yang perekrut tenaga kerja. Nah, di sini nanti freelancer ini dapat direkrut melalui website yang sudah dibuat, kemudian nanti dia dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan bersama. Nah, ada lagi bisnis penunjang online. Nah, bisnis online sudah jalan, tapi penunjangnya belum. Banyak orang yang ikut terjun di situ. Nah, ini juga bisa berkembang ya, seperti jadi dropshipper. Nah, di sini orang ini tidak perlu menggunakan tidak perlu memiliki produk, tapi dia hanya menjalankan bisnis dengan memasarkan produk orang lain. Kemudian bisa juga dia menulis artikel-artikel untuk produk-produk tertentu. Kemudian juga ada namanya jasa desain grafis, influencer atau YouTuber. Nah, ini semua ya, atau juga ada lagi yang baru lagi ya, yang juga sudah berkembang adalah blogger ya. Nah, blogger itu dia juga bisa membuat selain untuk blog pribadi, bisa juga untuk perusahaan kalau dia bekerja perusahaan, atau dia juga blog untuk jualan ya. Nah, ini semua adalah bisnis-bisnis kreatif yang akan yang menjanjikan. Nah, namun kita sering lupa, tidak hanya dengan kerja keras, tidak hanya dengan banting tulang, tidak hanya dengan mengilik pengalaman. Orang sering melupakan keterampilan yang diperlukan, keterampilan dasar dari bisnis yang nanti akan ditekuni. Nah, ini jadi kalau kita ingin mengembangkan suatu bisnis, nah kita harus dibekali dengan yang namanya kompetensi atau keterampilan ya. Nah, ini dalam rangka menjalankan bisnis itu supaya bisa bisnis itu sustain atau bisa berkelanjutan ya. Nah, kemudian keterampilan ini tentunya harus terus dikembangkan, yang tidak hanya menyangkut yang namanya teknis, juga yang non teknis seperti dalam kaitan dengan keterampilan berorganisasi, bagaimana dia memimpin perusahaan ya walaupun dia masih kecil ya. Kemudian juga terus mau mengembangkan pengetahuan atau pengalaman yang dia dapat ini untuk mengembangkan kreasi-kreasi yang baru. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih.